Di Provinsi Riau, Sumatera, terdapat perkebunan sawit yang luas dan subur. Buah sawit yang biasanya digunakan untuk produksi minyak sawit ternyata juga mengandung senyawa antosianin yang sangat potensial. Peneliti telah mengembangkan teknologi intelijen indikator sensor pH berbasis antosianin buah sawit lokal Riau. Teknologi ini dirancang untuk memantau kesegaran daging ayam secara real time. Indikator sensitif pH disiapkan menggunakan kertas saring Wetman 42 dengan digunakan sebagai matrik immobilisasi pewarna alami yang diekstrak dari kulit buah muda kelapa sawit. Penilaian perubahan warna terjadi dari warna merah muda pada pH kurang dari 3, warna hijau muda pada rentang pH 3-7, dan warna coklat pada rentang pH 8-14. Indikator sensitif pH digunakan dalam pemantauan kesegaran daging ayam pada suhu 25 derajat Celcius dan ditemukan perubahan warna indikator pada jam pertama dari warna coklat muda menjadi warna coklat tua. Dengan demikian, pemantauan kesegaran daging ayam dengan menggunakan indikator sensitif pH yang berasal dari ekstrak kulit buah muda kelapa sawit. Dengan menggunakan teknologi ini, peternak ayam dan industri pengolahan daging ayam dapat memantau kesegaran daging ayam secara real time dan akurat. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas dan keamanan daging ayam yang dikonsumsi oleh masyarakat. Selain itu, teknologi ini juga ramah lingkungan dan biodegradable sehingga tidak akan menyebabkan polusi atau kerusakan lingkungan. Penggunaan buah sawit sebagai bahan baku juga dapat meningkatkan nilai ekonomis perkebunan sawit di Riau. Dengan demikian, intelijen indikator sensor pH berbasis antosianin buah sawit lokal Riau ini dapat menjadi solusi inovatif untuk memantau kesegaran daging ayam dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Peningkatan permintaan konsumen terhadap kesegaran dan keamanan produk pangan dan diiringi dengan keracunan akibat konsumsi produksi pangan yang terkontaminasi juga terus meningkat. Oleh karena itu, perhatian besar diberikan kepada masalah keamanan pangan dan pemantauan seutuhnya terhadap keamanan produk pangan dan produk daging dari seluruh pasokan sangat penting untuk dilakukan. Untuk memenuhi persyaratan ini, teknologi pengemasan baru yang memiliki fungsi intelijensi atau cerdas dengan metode identifikasi dalam pengemasan produk pangan sangat perlu untuk dikembangkan. Dengan memanfaatkan teknologi pengemasan intelijensi, produsen dapat memantau kualitas makanan jika tidak memuaskan, sementara konsumen dengan percaya diri membeli makanan yang masih segar. Yang Anda ketahui tentang penggunaan indikator sintesis dalam praktikum kimia? Mengapa penggunaan indikator alami seperti kulit buah sawit bisa menjadi solusi yang lebih ramah lingkungan? Bagaimana indikator alami kulit buah sawit dapat digunakan untuk mengetahui pH suatu larutan? Indikator asam basa adalah senyawa khusus yang dapat berubah warna atau sifatnya ketika terkena larutan asam atau basa. Indikator ini digunakan untuk menentukan pH suatu larutan, yaitu derajat keasaman atau kebasahan suatu larutan. 1. Indikator alami. Tanaman yang dapat dijadikan sebagai indikator adalah tanaman yang mempunyai warna terang, contohnya kol ungu, kulit manggis, bunga sepatu, bunga bougainville, kacar air, dan kunyit. 2. Indikator buatan. Yang pertama, kertas lakmus. Kertas lakmus merupakan kertas yang mengandung bahan kimia lakmus, yaitu campuran zat pewarna yang diekstrak dari lumut
dan digunakan untuk menguji sifat asam atau basa suatu zat. 2. Indikator universal merupakan indikator yang memiliki tingkat kepercayaan baik. Indikator ini memberikan warna yang berbeda untuk setiap nilai pH antara 1 sampai 14. 3. Larutan indikator merupakan zat yang memiliki warna berbeda dalam larutan yang bersifat asam, basa, ataupun netral. Terakhir, pH meter merupakan alat pengukur pH dengan cepat dan akurat. Alat ini dilengkapi elektroda yang dapat dicelupkan ke dalam larutan yang akan diukur nilai pH-nya. Bagaimana cara mengekstrak pigmen antosianin dari buah kelapa sawit? Bagaimana cara menguji pH larutan menggunakan indikator alami? Setelah memahami konsep indikator alami, khususnya kulit muda buah kelapa sawit, kita akan melanjutkan dengan percobaan praktikum menggunakan virtual lab untuk menguji sifat asam basa dengan kertas lakmus dan indikator. Klik Rumah Belajar Kemdikbud, pilih daftar konten, pilih jenjang SMA, pilih tipe laboratorium mana, klik percobaan asam basa. Setelah detail muncul, pilih lihat dalam layar penuh. Untuk melakukan percobaan asam basa, baca terlebih dahulu petunjuk. Klik bagian petunjuk. Bagian petunjuk berisi 1. Letakkan gelas di meja. 2. Pilih larutan. Letakkan di meja atau langsung ke gelas. 3. Pilih kertas lakmus atau indikator, lalu masukkan ke dalam gelas berisi larutan. 4. Klik tabel indikator, lalu cocokkan indikator pada masing-masing larutan dengan tabel warna yang mendekati menunjukkan nilai pH larutan. Setelah itu, klik tanda keluar, kemudian klik mulai, kemudian klik gelas. Letakkan gelas tersebut di atas meja. Klik larutan. Pilih larutan apa yang ingin kalian masukkan. Kemudian klik indikator. Pilihlah kalian menggunakan kertas lakmus atau indikator. Mengetahui penggunaan virtual lab, lakukanlah kegiatan praktikum dengan langkah kerja yang ada pada link di deskripsi. Apa yang Ananda pelajari dari percobaan virtual lab tentang indikator dan kertas lakmus? 2. Apa yang Ananda temukan sebagai kesulitan atau tantangan dalam menggunakan virtual lab untuk mempelajari indikator dan kertas lakmus? 3. Apa kelebihan dan kekurangan menggunakan indikator kulit muda buah kelapa sawit dibandingkan dengan indikator sintesis? Lakukanlah diskusi dan presentasi selama 60 menit. Klik link di deskripsi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Setelah Ananda melakukan diskusi dan presentasi, kembalilah ke video pembelajaran ini. 1. Apa dampak penggunaan indikator alami terhadap lingkungan dibandingkan indikator sintesis? 2. Apa yang Ananda pahami tentang penggunaan indikator kulit buah kelapa sawit? 3. Bagaimana menurut Ananda penggunaan indikator alami seperti kulit muda kelapa sawit dibandingkan dengan indikator sintesis yang biasa digunakan di lab? Terakhir, buatlah kesimpulan hasil diskusi. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dan soal evaluasi, klik link di deskripsi.